الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وإلى صراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له عابدون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونحن له تابعون اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العلي العظيم. Puji syukur, mari sama-sama terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan detik ini Allah masih mau memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga dengan kudrah dan iradah Allah kita masih dapat melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini dan pada waktu dan tempat yang sangat mulia ini. Selawat dan salam jangan pernah pula kita tinggalkan, selalu kita bacakan keharibaan yang sangat-sangat mulia Rasulullah Muhammad SAW. Juga selawat dan salam kita bacakan kepada keluarga Rasul dan para sahabatnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan yang lalu kita telah meningkatkan segala amal perbuatan yang baik. Sesuatu yang baik semua kita lakukan. Tapi bagaimana amal-amal itu sekarang ini? Apakah dapat lebih lagi kita tingkatkan, atau malah kita sudah tinggalkan semua amal kebaikan itu? Atau kita lupakan? Karena terkadang mungkin ada yang berpikir bahwa Tuhan di bulan Ramadan itu tidak sama dengan Tuhan Allah yang ada sekarang. Sehingga timbullah beberapa efek yang sering terlihat sekarang ini. Di antaranya kita lihat setelah Ramadan berakhir dan masuk Syawal dan sekarang masuk Dzulqa'dah, salat 5 waktu ada yang sudah mulai ditinggalkan. Ada orang yang terkadang sudah melupakan salat 5 waktu. Jangankan subuh, mungkin zuhur atau asar tertinggal. Apalagi subuh. Kalau di Ramadan, subuh bahkan lebih mudah dilakukan. Ini tentunya berkaitan sekali dengan sahur. Maka setelah itu dilanjutkan dengan salat subuh. Namun kenyataan sekarang beda. Kalau saat Ramadan masjid hampir penuh, bahkan tidak muat. Bahkan subuhnya juga seperti itu. Tapi ketika sekarang di hari-hari seperti ini, terkadang jangankan subuh, maghrib sangat berkurang, apalagi waktu subuh. Kalau kita lihat di kenyataan, ketika sebuah rumah terbakar, orang tua, apakah ibu, istri, atau suami, membangunkan anaknya supaya jangan terkena kebakaran rumah itu. Bahkan, kalaupun tidak bangun, orang yang tidur itu diseret keluar. Kenapa? Supaya dia tidak terbakar dengan rumah yang sedang terbakar. Namun sekarang ini, bahkan ada keluarga yang tidak membangunkan keluarganya untuk salat subuh. Dia tidak takut.
dan dia tidak melakukan untuk membangun dengan sebenarnya, apalagi untuk menyeretnya keluar seperti ketika rumahnya sedang terbakar tadi. Tidak dia seret, yang padahal api neraka itu jauh lebih panas dari api yang sedang membakar rumahnya itu. Apakah kita dan semua di keluarga kita, apakah kita tidak sayang dengan anggota keluarga kita? Atau apakah orang tersebut tidak membangunnya dengan serius karena tidak sayang dengan keluarganya? Yang padahal semua kita tahu bahwa api neraka jauh lebih dahsyat dan lebih panas daripada hanya sekedar api yang membakar rumah tadi. Tapi kenyataan kita lihat, di luar Ramadan, salat mulai sedikit jamaahnya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sangat dicintai Allah. Yang kedua kita lihat, jamaah terus berkurang. Di Ramadan jamaah masjid tidak muat. Begitu Ramadan hilang, jamaah berkurang dan masjid nampak besar. Padahal dalam sebuah riwayat diterangkan, suatu kali Rasul berjumpa dengan seorang sahabatnya yang cacat netra. Beliau mengatakan kepada Rasul, "Wahai Rasul, saya sangat susah ke masjid karena tidak ada yang menuntun saya." Rasul bertanya kepada sahabatnya, "Apakah Anda mendengar azan? Ketika Anda mau salat di rumah, apakah Anda mendengar azan?" Sahabatnya yang buta tadi menjawab, "Iya, saya mendengarnya." Kalau Anda mendengar azan, silakanlah jamaah ke masjid. Hadirin sekalian, ini sahabatnya yang buta, tapi Rasul malah menyuruhnya tetap jamaah ke masjid. Bagaimana dengan kita? Alangkah mudahnya kita lakukan jamaah dan salat-salat wajib, bahkan sunat di bulan Ramadan. Tapi beginilah adanya setelah Ramadan pergi dan kita berjumpa dengan bulan-bulan yang lain. Kenyataan yang ketiga kita lihat, di bulan Ramadan kita sangat yakin dan sangat serius melaksanakan salat sunat malam. Kita lakukan tarawih, tahajud, dan bahkan witir, juga salat-salat taubat yang lainnya. Namun di sekarang ini, semua itu agaknya sudah ditinggalkan. Jangankan untuk melaksanakan salat yang lain, tahajud pun mungkin sudah kurang dilakukan. Dan rata-rata kita tertidur sampai subuh masih syukur, tapi ada yang bangun setelah subuh. Ini juga kenyataan yang terjadi di bulan-bulan yang lain seperti sekarang ini. Apakah kita tidak bangun di tengah malam? Ada, tapi bangun bukan untuk salat, cuma hanya untuk kencing tidur lagi. Ini kenyataan-kenyataan yang sudah sering terjadi. Dan juga di bulan Ramadan kita begitu mudah melaksanakan ibadah puasa. Bahkan kita tidak makan padahal makanan itu halal. Kita tidak berhubungan dengan keluarga padahal itu halal. Dan bahkan lebih jauh lagi, tidak melakukan fitnah, tidak mengadu domba, dikarenakan Allah tahu apa yang kita lakukan. Tidak semua kita lakukan karena Allah melihat kita. Apakah di bulan-bulan seperti ini Allah tidak melihat kita?
Apakah Allah tidak tahu apa yang kita lakukan? Kejujuran yang sudah kita pelihara, terdidik akibat melaksanakan ibadah puasa, hilang dengan mudah. Begitu juga yang lainnya. Bahkan terkadang sangat susah bagi kita melakukan ibadah puasa sunat. Namun yang lebih tidak enak lagi, kita bahkan sering mengatakan kepada orang, silakan lakukanlah puasa sunat, apalagi puasa Syawal, dengan melakukan 6 hari puasa sunat Syawal, seolah-olah kita sudah melakukan puasa setahun penuh. Man sama Ramadhan summa atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa melaksanakan ibadah puasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, laksana telah melaksanakan ibadah puasa setahun penuh. Berat bapak-bapak sekalian. Haid takubur terkadang puasa hitun penuhnya. Tetapi dengan ibadah, dengan amal yang digandakan oleh Allah, fasilitas yang disediakan oleh Allah, kita seolah-olah telah melaksanakan puasa setahun penuh. Banyak fasilitas yang lain. Begitu juga salatul jamaah tafdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Kita tahu itu, bahwa salat jamaah itu lebih banyak, lebih tinggi derajatnya sampai 27 derajat. Itu fasilitas. Yang fasilitas ini dapat mengejar ketertinggalan umur kita yang diberikan oleh Allah cuma sekitar 60 sampai 70 tahun. Beda dengan umur-umur Rasul, umur-umur Nabi dan umatnya sebelum kita. Mereka ada yang mencapai 900 tahun, 800 tahun, bahkan Nabi Adam sampai 1000 tahun. Mereka mungkin mampu mengejar ketertinggalan amal ibadahnya. Namun kita hanya 60 sampai dengan 70 tahun. Maka manfaatkanlah fasilitas jamaah tadi sepertinya yang disediakan oleh Allah untuk mengejar kelemahan, ketertinggalan, karena kita sangat singkat umurnya. Bahkan Rasul mengatakan yang artinya puasa sunat itu adalah dapat menangkal daripada api neraka selama 70 tahun perjalanan. Luar biasa, banyak sekali rahmat, fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita juga berumur pendek, tapi fasilitas yang luar biasa. Apalagi Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, dan begitu juga yang lainnya. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kita rajin baca Al-Quran, kita rajin khatam Al-Quran. Bahkan mungkin di antara kita di sini ada yang khatamnya sampai 3 kali, bahkan sampai 10 kali, bahkan lebih. Namun ketika bulan seperti ini, Al-Quran terlupakan. Jangankan untuk dikhatamkan, mungkin dari awal Syawal sampai sekarang belum 1 juz pun yang kita baca, yang padahalnya kita sendiri sudah sering menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, namun kita lengah di bulan-bulan seperti ini. Hadirin kaum muslimin, Imam Syafi'i saja menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sampai dengan 60 kali. Begitu juga sahabat Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya, lebih kurang 30 kali, dan berbagai macam khatam yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat itu. Dan mereka juga tidak lengah setelah Ramadan. Kenapa kita meninggalkan Al-Quran? Padahal Al-Quran bukan hanya untuk kita baca, Al-Quran bukan hanya untuk kita dengar, tapi Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Apapun yang akan kita lakukan, itu sebenarnya cerminannya adalah Al-Quran. Maka janganlah kita meninggalkan Al-Quran disebabkan karena tidak ada lagi Ramadan,
bukan hanya di Ramadan saja kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Bahkan Al-Quran perlu terus kita kaji, karena isinya luar biasa. Apakah ibadah, sejarah, bahkan teknologi juga tercantum di dalam Al-Quran. Maka janganlah kita tinggalkan Al-Quran, karena itu merupakan pedoman yang sangat penting buat kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita lihat mata pendengaran kita banyak yang bobol setelah Ramadan. Ini banyak yang tidak mampu dijaga lagi oleh kita setelah Ramadan. Mungkin kita mendengar bahkan melihat berbagai macam yang tidak diizinkan oleh Islam. Apalagi media sekarang ini. Berbagai macam bebas untuk ditonton. Jangankan hanya oleh kita orang dewasa, bahkan anak-anak juga dengan mudah melihat sesuatu yang dilarang oleh agama kita di media-media sekarang ini. Padahal semua itu nanti juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya di bulan Ramadan kita mampu menjaganya. Bahkan di sekarang ini pun jangan lupa kita harus menjaganya. Apalagi ada disampaikan bahwa tandanya amal ibadah Ramadan atau suatu amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan diiringi dengan kebaikan selanjutnya. Dan tanda bahwa amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal itu akan diiringi oleh amal-amal kejahatan yang selanjutnya. Kalau kita rajin puasa Ramadan, maka terus diiringi puasa Syawal dan sunat-sunat yang lain. Rajin baca Al-Quran, maka terus kita akan sekarang rajin terus baca Al-Quran. Bahkan kalau khatam di Ramadan cuma 3 kali, kita mampu khatam 4 dan 5 kali di luar Ramadan. Begitu juga yang lainnya. Kalau di bulan Ramadan kita buat kebaikan, tapi setelah Ramadan kita buat kejahatan, itu menunjukkan amal kita Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, selanjutnya maksiat juga semakin merajalela. Di Ramadan sedikitnya tertahan maksiat-maksiat itu. Banyak kita ketika akan melakukan maksiat, kita tahu bahwa Allah melihat kita. Kita tahu bahwa kita sedang berpuasa. Dan kalau kita lakukan maksiat, semua itu sia-sia. Dan kita sangat tahu itu. Dan sangat yakin bahwa Allah pasti mampu melihat kita. Kenapa kita tidak yakin di bulan-bulan seperti ini bahwa Allah juga masih punya kemampuan untuk tahu segala amal perbuatan kita? Kenapa tidak yakin bahwa Allah punya kuasa untuk mendeteksi semua pekerjaan kita? Inilah sebenarnya yang harus kita lakukan kembali. Kita pertahankan apa yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Semoga supaya semua bulan-bulan itu juga bagaikan Ramadan, kita selalu bergelimpangan dengan kebaikan. Hadirin kaum muslimin, apalagi sekarang ini kita tahu dan kita merasakan berbagai macam musibah kita alami. Bertambah lagi dengan COVID-19 atau Corona, itu juga semakin meningkat. Kalau kita katakan kita tidak percaya dengan ada itu, kenapa banyak saudara kita yang meninggal? Bahkan kita tahu dia juga terkena Corona dan meninggalnya juga gara-gara Corona. Kenapa kita tidak semakin mendekat dengan Allah? Dan juga kita harus tahu bahwa semua yang terjadi ini juga tidak hilang daripada perilaku atau kelakuan kita. Korelasinya sangat signifikan bahwa perilaku maksiat itu dapat mengundang bencana-bencana musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin kaum muslimin, di dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum
dan tidaklah musibah itu menimpa kamu, melainkan karena disebabkan perbuatanmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan kamu dari kebanyakan dosa-dosa kamu. Allah masih sayang kepada kita. Begitu banyak musibah, maksiat yang kita lakukan, tapi masih mau juga Allah maafkan kita. Masih sedikit sebenarnya siksaan atau musibah yang diturunkan kepada kita. Kenapa? Karena Allah masih menunggu pertaubatan kita. Allah masih mau mengharap supaya kita mau bertobat, karena Allah sayang dan cinta kepada kita. Kenapa tidak kita lakukan? Jangan heran kita, kenapa COVID ini tidak berubah, kenapa bahkan semakin meningkat. Salah satu faktornya adalah maksiat semakin merajalela. Narkoba, perzinahan, dan berbagai macam yang lain terus merajalela. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan maksiat terus terjadi. Hadirin kaum muslimin, oleh karena itulah bertobatlah kita, supaya Allah nantinya akan menghentikan berbagai macam bencana yang sedang kita alami. Apalagi virus corona ini sudah semakin merajalela. Nampaknya dengan bertobat kepada Allah, itu semua akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka jika kamu, hai Muhammad, masih ada di kalangan di antara mereka. Dan Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan mereka masih mau beristighfar. Hadirin kaum muslimin, kembalilah kita bagaimana ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu. Justru di saat-saat seperti ini, apalagi musibah bala sedang mengintai kita ini sekarang ini, nyawa kita tidak jelas, tidak ada rekomendasi kita akan kuat, kita akan hidup, kita akan menang menghadapi ini. Tidak ada suatu keputusan dari Allah bahwa nyawa kita masih ada sampai 30-50 tahun lagi. Oleh karena itulah, karena semuanya tergantung Allah, maka marilah kita bertobat, kita beristighfar, kita tingkatkan amal ibadah kita yang justru di bulan Ramadan seperti itu, di bulan-bulan yang lain seperti ini justru lebih meningkat lagi demi untuk supaya kita dapat hidup tenang, bahagia, dunia dan akhirat selalu dalam rahmat dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi wasata li ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulkihi wa biladihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyrafu ubbarihi wa zuhari. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.